Juri tidak berguna. Saya hanya nonton konser aja. Muka saya memang judes gitu, tapi muka kamu lebih songong. Halo sobat, Wodin di sini. Wodin kembali untuk mereaction video-video yang sedang viral. Kali ini Wodin akan mereaction ya video tentang ramainya ya gelar juara Tasya dicabut oleh pihak Indosiar. Apakah yang benar? Dan kali ini saya akan mampir ke channel Twins Trending yang akan mereaction video yang berjudul Tasya Shock Pihak Indosiar dan juri disebut sepakat batalkan juara DA7. Tingkah ini jadi pemicunya. Wow, apakah memang benar? Saya penasaran ya dengan videonya. Langsung saja kita ke videonya, gaskin. Juri tidak berguna. Saya hanya nonton konser aja. Muka saya memang judes gitu, tapi muka kamu lebih songong dan judes sekali. Kala itu, sorak-sorai penonton menggema di seluruh penjuru studio. Lampu panggung menyala terang, musik kemenangan seolah sudah disiapkan, dan jutaan pasang mata menanti satu nama yang akan diumumkan sebagai juara. Namun siapa sangka, di balik gemerlap panggung DA7, beredar kabar yang justru membuat suasana menjadi jauh lebih dingin dari yang terlihat di layar kaca. Sebuah isu mengejutkan pelan-pelan mencuat. Isu yang menyebut bahwa keputusan juara DA7 tidak sesederhana yang dipikirkan penonton. Bahkan disebut-sebut ada momen genting di belakang layar ketika pihak internal dan jajaran juri sempat melakukan pembahasan serius yang tak pernah diketahui publik. Dan di tengah pusaran isu itu, satu nama mendadak ikut terseret, Tasya. Namun sebelum kita masuk lebih jauh ke cerita ini, satu hal penting perlu kita ingat bersama. Tidak semua yang berkilau di atas panggung adalah gambaran utuh dari apa yang sebenarnya terjadi. Dunia hiburan seringkali menyimpan cerita yang jauh lebih rumit, lebih sunyi, dan lebih berat dari yang mampu ditampilkan kamera. Maka dengarkan kisah ini dengan pikiran terbuka, tanpa prasangka, karena bisa jadi kenyataannya tidak sesederhana yang terlihat. Dan seperti biasa, buat kamu yang tidak ingin ketinggalan cerita-cerita tersembunyi dari balik layar dunia hiburan, pastikan kamu sudah subscribe channel Twins Trending, karena disinilah potongan-potongan cerita yang tak tayang di televisi seringkali dibahas lebih dalam. Malam Grand Final Dangdut Akademi 7, tepat pada 26 Desember, seharusnya menjadi malam penuh euforia. Panggung megah, lampu sorot menyala terang, dan jutaan pasang mata tertuju pada satu momen penentuan. Siapa yang akan keluar sebagai juara? Dan akhirnya, nama Tasya diumumkan sebagai pemenang. Namun di detik yang sama, kegembiraan itu tidak sepenuhnya dirasakan semua pihak. Karena tak lama setelah hasil diumumkan, media sosial langsung dipenuhi perdebatan panas. Bukan tanpa alasan, selisih perolehan virtual gift antara Tasya dan Valen disebut-sebut sangat tipis. Bahkan oleh sebagian penonton dianggap janggal dan sulit diterima secara logika. Pendukung Valen mulai mempertanyakan satu hal besar. Bagaimana mungkin selisihnya bisa sejauh itu di detik-detik terakhir? Spekulasi pun mulai bermunculan. Ada yang menilai lonjakan gift terjadi terlalu cepat, ada pula yang menyebut pola perolehan gift tersebut tidak biasa dibandingkan malam-malam sebelumnya. Meski semua itu belum pernah dibuktikan secara resmi, satu hal yang pasti, kekecewaan pendukung Valen meledak di mana-mana. Hari demi hari berlalu, namun isu ini bukannya meredah, justru semakin liar. Hingga akhirnya pada 2 Januari, sebuah peristiwa kembali menyulut api yang nyaris padam. Tasya diketahui menggelar konser kemenangan di Tangerang Selatan. Acara yang sejatinya dimaksudkan sebagai ungkapan syukur itu justru memicu gelombang kritik baru. Dalam potongan video yang beredar luas, Tasya terlihat memamerkan piala juara yang ia dapatkan. Bagi sebagian penonton, hal tersebut dianggap wajar. Namun bagi sebagian netizen lainnya, momen itu justru dinilai tidak pantas. Komentar-komentar tajam mulai bermunculan. Ada yang menyebut sikap itu tidak mencerminkan kerendahan hati seorang juara.
Ada pula yang menilai di tengah kontroversi hasil Grand Final, tindakan tersebut justru seperti menyiram bensin ke api. Dan disinilah cerita mulai berubah arah. Setelah konser kemenangan itu beredar, isu yang sebelumnya hanya sebatas spekulasi soal virtual gift mulai berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Beredar kabar bahwa pihak juri dan Indosiar disebut-sebut melakukan evaluasi internal. Nah, inilah ya masih menjadi polemik. Mungkin ya sebagian sudah bisa menerima ya bahwa Tasya sebagai juara 1 DA Dangdut Akademi 7, dan sebagian masih ada yang mempertanyakan bahkan tidak bisa menerima. Ya wajar saja sih ya teman-teman. Mungkin mereka merasa ini merupakan salah satu kompetisi yang menurut mereka aneh, ya wajar. Mungkin ini baru kali pertama ya di Indosiar Dangdut Academy menggunakan virtual gift ya. Mungkin inilah ya yang membuat mereka sulit menerimanya karena pandangan mereka berbeda dengan virtual gift. Ya wajar sekali ya teman-teman, tapi ya ini merupakan salah satu acara mungkin sudah dirancang secara matang oleh Indosiar, walaupun ya penggunaan virtual gift tidak dari awal. Namun ya untuk juara sih tidak bisa diambil ataupun diberikan kepada siapa-siapa ya, karena inilah udah sebagai keputusan mutlak. Makanya mungkin siapa yang juaranya ya mungkin kedepannya ya balik lagi kepada rezeki ya, dan juga kepada dirinya masing-masing. Kalau misalkan dirinya mampu menjaga etika dengan baik dan juga menjaga kekonsistenan suara ataupun pembawa lagu ya, mungkin kedepannya bisa semakin terkenal ya teman-teman. Isunya bahkan lebih mengejutkan. Disebutkan bahwa ada pembahasan serius terkait sikap dan tingkah laku di luar panggung yang dinilai tidak mencerminkan etika seorang pemenang. Dari sinilah muncul narasi yang membuat publik terhanyak, bahwa status juara disebut-sebut bisa saja dipertimbangkan ulang. Sekali lagi, ini adalah isu yang beredar luas di kalangan netizen. Tidak ada pernyataan resmi yang mengkonfirmasi, namun intensitas pembicaraan ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Apakah benar pihak internal sampai membahas ulang hasil di A7? Apakah benar tingkah laku di luar panggung bisa mempengaruhi keputusan sebesar itu? Dan yang paling membuat penasaran, mengapa isu ini baru mencuat setelah konser kemenangan itu terjadi? Di tengah semua itu, nama Valen kembali menguat di perbincangan publik. Banyak yang menyebut jika memang ada evaluasi lanjutan, maka Valen dianggap sebagai sosok yang paling dirugikan sejak awal. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu pesan penting yang perlu kita renungkan bersama. Dalam dunia kompetisi, kemenangan bukan hanya soal angka dan piala. Ada tanggung jawab moral, sikap, dan cara membawa diri setelah sorotan lampu padam. Karena terkadang, justru apa yang dilakukan setelah menang, itulah yang menentukan bagaimana sejarah akan mengingat seseorang. Namun justru di titik inilah, cerita menjadi semakin rumit. Setelah isu konser kemenangan itu beredar, beberapa akun gosip besar mulai mengangkat narasi yang lebih sensitif. Disebutkan bahwa di balik layar, suasana internal disebut-sebut tidak sehangat yang terlihat di layar kaca. Ada bisik-bisik soal rapat evaluasi, diskusi tertutup, hingga penilaian ulang terhadap citra juara di mata publik. Sekali lagi, ini semua masih berada di ranah isu dan spekulasi. Namun yang membuatnya terasa nyata adalah satu hal. Tidak ada bantahan tegas di awal. Keheningan inilah yang justru dimaknai netizen sebagai tanda tanya besar. Pendukung Tasya terpecah. Sebagian membela habis-habisan, menyebut apa yang terjadi hanyalah ekspresi euforia seorang pemenang. Namun sebagian lain mulai mengkritik, mengatakan bahwa seorang juara seharusnya lebih berhati-hati, apalagi di tengah situasi yang sejak awal sudah sensitif. Di sisi lain, pendukung Valen kembali bersuara. Mereka merasa apa yang terjadi justru memperkuat dugaan bahwa hasil Grand Final memang menyisakan banyak kejanggalan. Nama Valen pun kembali menjadi trending, bukan karena tampil di panggung, tetapi karena narasi andai saja yang terus diulang-ulang. Andai saja selisih gift itu tak terjadi, andai saja isu konser kemenangan itu tak mencuat, andai saja semua berjalan lebih tenang. Namun dunia hiburan tidak hidup dari andai-andai.
Yang menaik, semakin isu ini dibicarakan, semakin banyak potongan video lama, unggahan lawas, hingga komentar masa lalu yang kembali diungkit. Semua seolah ingin mencari pembenaran dari sudut pandang masing-masing. Di titik ini, publik mulai lelah dengan saling tuding. Banyak penonton netral justru menyampaikan satu hal yang sama. Mereka hanya ingin kejelasan. Bukan soal siapa yang salah atau benar, tapi soal transparansi dan ketenangan bagi semua pihak, baik peserta, pendukung maupun penonton setia DA7. Dan jika kita tarik nafas sejenak, mungkin inilah pelajaran paling besar dari kisah ini. Bahwa popularitas bisa datang sangat cepat, tapi juga bisa berubah menjadi beban jika tidak disertai kebijaksanaan. Bahwa sorotan kamera tidak berhenti saat acara selesai, dan bahwa sikap kecil di luar panggung di era media sosial bisa membesar jauh melampaui niat awalnya. Dan sekarang, giliran kamu. Menurutmu, apakah isu ini akan berlalu begitu saja, atau justru akan membuka babak baru yang lebih besar dari yang kita duga? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nah, jadi itu ya teman-teman pembahasan dari Twins Trending tentang Tasya Shock, pihak Indosiar, dan juri disebut sepakat batalkan juara DA7. Tingkah ini jadi pemicu. Nah jadi ya, kalau misalkan menurut saya ya, juara bisa dipindahkan tidak, karena ini sudah lewat ya teman-teman. Kalau misalkan nih acara masih berlangsung, baru bisa dibatalkan atau dipindahkan ya teman-teman. Nah sekarang kan sudah berlangsung, bahkan mungkin sudah pada merayakan ya teman-teman. Jadi kita sekarang ya perlu menilainya bukan karena si ini jadi begini ya teman-teman. Nah jadi kita hanya perlu menilai saja sekarang, karena sekarang kan bukan juri yang menilainya, yaitu tentunya masyarakat. Tentang mau etikanya bagus ataupun apa, sok monggo silahkan dipilih sekarang. Karena mungkin kalau misalkan bisa mempertahankan kualitas, attitude, ataupun pada saat menyanyikan lagu-lagu ya, itu bisa membuat dirinya naik ya. Bukan maksudnya naik tangga ya, tapi popularitasnya bisa naik. Nah kalau misalkan kekonsistenannya hilang, terus attitude-nya kurang baik ya, masyarakat bisa menilai sendiri apakah bisa layak untuk berada di industri dunia tarik suara, yaitu masyarakat yang bisa menilai. Nah jadi menurut saya sekarang itu kita lihat ke depan siapa yang akan menjadi sukses. Mudah-mudahan sih semuanya bisa sukses ya, dan juga bisa lebih baik lagi dari pada saat kompetisi ya. Jadi bisa sukses dan bisa maju ataupun bisa bersaing di industri musik yang sangat ketat ini ya. Mudah-mudahan lah ya, semoga semuanya bisa sukses ya teman-teman. Oke lah teman-teman, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Modin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.